Yo cuy, lanjut lagi alur divine levelingnya. Dan sekarang, Lin Shu dan partinya udah ada tuh di depan sebuah gedung tua. Inilah tempat Dimensional Rift berada. Di saat mereka mulai masuk area gedung, mereka mulai merasakan ada energi yang sangat kuat di sekitar sini. Kalau gini sih udah fix lah ya, ada Dimensional Rift cuy. Kalau dari titik koordinat yang dikasih sama botak, ya bentar lagi mereka nyampe tuh. So, Lin Shu meminta semuanya buat siaga. Di sekitar Lin Shu, ia lihat tuh ada banyak jaring laba-laba. Selain itu, ada banyak juga cairan yang lengket. Kemudian tiba-tiba, satu tangan menarik salah satu temen Lin Shu. Tapi ternyata yang narik tadi cuma mayat cuy, kirain zombie. Tapi setelah diperhatikan, mayat itu di dalam tubuhnya ada sesuatu yang bergerak. Seekor parasit muncul dari dalam tubuh tadi. Hampir semua mayat yang ada udah dipenuhi cuy sama parasit-parasit itu. Lin Shu kini minta teman-temannya buat nyuekin aja tuh parasitnya. Toh mereka juga kakak nyerang. Yang penting jangan sampai keinjek aja. Lagian kalau dilawan, cuma buang-buang tenaga. XP-nya dikit banget pula. Nggak worth it cuy. Kemudian Lin Shu mikir, kalau ada banyak banget parasit yang kecil-kecil, pasti ada indukannya juga cuy. Sesaat kemudian akhirnya Lin Shu menemukan tuh Dimensional Rift yang mereka cari-cari sedari tadi. Semua temannya pada takjub cuy. Karena ini pertama kalinya mereka bisa melihat Dimensional Rift itu kayak apa bentukannya. Namun Lin Shu merasakan ada sesuatu di dekat Dimensional Rift itu. Di saat Lin Shu mengaktifkan skill penglihatannya, nah ada monster ranking 6, Blue Wing Beetle dewasa. Ya inilah indukan dari parasit kecil-kecil tadi cuy. Untung tuh monsternya lagi molor. Jadi ya sementara amanlah Lin Shu dan partinya. Lin Shu segera memberikan arahan agar mereka semua bergerak perlahan dan mulai menginvestigasi sekitar cuy. Setelahnya mereka bisa langsung pergi dari sini. Di saat lagi nginvestigasi, mereka nemu tuh bebatuan yang keras banget. Kalau dibuat senjata pasti mantep nih. Tak lama kemudian, Lin Shu pun merasakan ada energi yang kuat di depan sana. Di saat mereka semua pergi buat ngelihat, mereka akhirnya menemukan ada sebuah Crimson Lotus Flame. Hah? Apa itu? Tanya Lin Shu cuy kepada Luoye. Luoye menjelaskan, bila sekilas emang kayak bunga biasa tuh. Tapi energi yang terkandung di dalamnya jauh melampaui kristal biasa. Kalau energinya banyak, berarti mereka bisa nyerap dong. Tanya Lin Shu cuy. Dengan keras Luoye melarangnya. Jelas tidak. Item ini sangat berbahaya. Meskipun sangat bagus kalau buat Lin Shu yang punya atribut api. Energi yang terkandung itu terlalu kuat. Kalau salah perhitungan sedikit saja, Lin Shu bisa-bisa jadi abu nanti. Tapi Lin Shu masih penasaran cuy. Kalau bawa balik boleh kan? Mereka bisa nyari tahu nanti cara menyerapnya. Ya kalau Lin Shu mau sih boleh aja. Tapi Luoye menambahkan, emang mereka punya wadahnya. Butuh wadah khusus loh buat ngebawa Crimson Lotus itu. Jadi makin tantrum cuy Lin Shu. Dah ribet banget. Mereka udah jauh-jauh kemari loh. Masa sih mereka nggak dapat apapun gitu? Kalau mereka harus pergi nyari wadah khusus, keburu diambil orang nih nanti. Nggak perlu nunggu lama cuy. Ucapan Lin Shu langsung kejadian. Udah ada nih siswa lain yang kemari juga. Zheng Ning kenal tuh sama nih para bangke. Mereka merupakan murid kelas 2 dari cabang utara. Berbeda dengan party Lin Shu, party mereka ini udah prepare banget cuy buat ngamanin Crimson Lotusnya. Jelas Lin Shu protes lah. Lah enak banget main nyerobot air. Lin Shu yang duluan nemu. Emang kalau kami ngasih, lu punya wadahnya? Mau dibawa pakai apa? Kicep cuy Lin Shu. Lah gimana? Iya nggak punya wadah. Kemudian ketua kelas ini pun menawarkan sebuah barter. Gini aja deh. Nih, ada kristal rank 4. Ambil aja. Lalu Crimson Lotusnya bakal jadi milik kelas 2. Gimana? Tawaran nggak buruk kan? Oh ya jelas, Lin Shu mah kagak mau cuy. Buat apa kristal? Lin Shu punya banyak. Ya udah, gaskenlah, gelut aja. Luoye kini menyerang dengan pedangnya. Serangan-serangan dari Luoye ditahan cuy. Kemudian pertempuran pun pecah. Ketua kelas 2 kayaknya kenal cuy sama Luoye. Udah cantik, kuat, ganas, pakai pedang pula. Siapa lagi kan cewek yang kayak gitu? Cuma Luoye doang cuy. Kau Luoye kan? Tanya ketua kelas 2. Heran dia cuy, kenapa Luoye malah ada di kelas 10?
Bukankah dia harusnya ada di kelas 1? Alah, banyak bacot. No. Luoye makin membabi buta. Heran cuy, ketua kelas 2 ini. Lah, ternyata kelas 10 cabang selatan kuat-kuat banget ya. Lin Shu aja, solo tuh dia ngelawan 2 orang langsung. Sadar dia kalau mereka udah salah nyari gara-gara. Karena sadar mereka nggak kuat lawan Lin Shu dan temennya, si ketua kelas pun menyuruh buat cepet-cepet ambil Crimson Lotusnya. Satu orang dengan sigap bergerak menghindari pertempuran. Di saat orang ini mau ngambil Crimson Lotusnya, Lin Shu memperingatkan cuy, kalau jadi dia, Lin Shu nggak bakal berani tuh ngambil Crimson Lotus tadi. Lin Shu udah tahu cuy, monster kumbang yang lagi molor itu lagi ngelindungin Crimson Lotusnya. Kalau ada yang ngambil Crimson Lotus itu, pasti diserang tuh sama kumbang tadi. Tapi mereka nggak percaya cuy sama Lin Shu. Bodoh amat, dengan Crimson Lotus ini bisa jadi kaya raya mereka. Orang ini udah seneng banget cuy bakal jadi kaya. Tapi tiba-tiba saja dari atas kumbang sayap siap menyerang. Nah, auto hilang dah tuh kepala tuh orang. Ternyata nggak cuma ada satu cuy. Kini gerombolan kumbang sayap mulai bermunculan. Melihat musuh yang dilawan udah di luar jangkauan, ketua kelas 2 pun menyuruh semua anggotanya buat kabur saja. Nyawa mereka lebih penting cuy daripada menjadi kaya. Lin Shu pun setuju cuy sama tindakan kelas 2 tadi. Akan sangat berbahaya kalau mereka tetap di mari. Tapi sayang, saat mau balik ini, para bangke kelas 2 menutup jalan keluarnya. Emosi banget cuy Zhang Yin. Emang bangke tuh orang. Pintu buat keluar malah diledakin. Dikarenakan udah kayak begini, ya udah deh. Lin Shu pun mau maju buat ngalihin perhatian tuh para kumbang. Yang lain nyari aja jalan buat keluar dulu. Lin Shu maju cuy. Kemudian ia membawa lari Crimson Lotus yang udah ada di dalam wadah. Karenanya, semua kumbang auto terfokus pada Lin Shu sekarang. Tapi, pelaran Lin Shu harus terhenti. Ada kumbang yang nyegat di depan Lin Shu. Serangan dari kumbang tadi membuat Lin Shu mental. Crimson Lotus yang ada di wadah jadi keluar cuy. Tanpa disengaja, Lin Shu jadi menyerap tuh energi dari Crimson Lotusnya. Lin Shu seketika merasakan panas yang sangat luar biasa. Ia menjerit kesakitan. Semua partinya jelas auto panik cuy. Skill Devour milik Lin Shu membantu proses penyerapannya. Tapi laju penyerapannya lemot banget cuy. Bisa meledak tubuh Lin Shu kalau kayak gini caranya. Hawa panas kini semakin brutal dirasakan sama Lin Shu. Sembari menebas para kumbang, Luoye jelas mengkhawatirkan keadaan dari Lin Shu. Lin Shu hanya bisa berteriak. Panas, sumpah panas banget. Rasanya kayak mau meledak. Tiba-tiba Luoye main masuk ke kobaran api. Kemudian ia pun memeluk Lin Shu. Dikarenakan Luoye punya atribut es, ia menggunakannya agar Lin Shu bisa menahan panas dari energi Crimson Lotusnya. Nah, gini dong, baru heroin cuy, kagak jadi beban. Biasanya kan cuma teriak-teriak doang tuh heroin. Nolongnya mah insya Allah. Contohnya, ya Sakura siapa lagi. Berkat keberanian dari Luoye, penyerapan dari Devour kini meningkat cuy. Perlahan tapi pasti, Lin Shu keadaannya mulai stabil. Sementara Luoye dan Lin Shu sedang berjuang sekuat tenaga buat hidup, anggota lain gak mau diam doang cuy. Mereka bakal nge-cover mereka berdua dari serangan para kumbang jahanam. Meskipun kumbang ini berada di atas kemampuan mereka udah diselamatin sama Lin Shu berulang kali. Maka sekarang, giliran mereka yang akan melindungi Lin Shu cuy. Zhang Yin dengan gagah berani menarik perhatian dari gerombolan kumbang di depannya. Berkat bantuan dari semua temannya, kini penyerapan Crimson Lotus berjalan lancar. Lin Shu merasa tubuhnya kayak senjata yang lagi ditempa. Kekuatannya semakin meningkat cuy. Akhirnya, setelah perjuangan yang mendebarkan, penyerapannya sukses cuy. Lin Shu mendapatkan 300 juta XP sebagai imbalannya. Auto dah naik ke level 21 dia. Kini, dikarenakan Luoye terlalu banyak menggunakan energinya, jadi lemes dia sekarang. Lin Shu pun memberikan potion pada Luoye. Pulihkan tenagamu dulu. Lin Shu mau ngebantu Zhang Yin dan yang lainnya. Luoye jelas coy, masih khawatir dia sama Lin Shu. Lin Shu orangnya nekat banget. Tapi, kalau melihat semua temannya lagi kelimpungan, Lin Shu jadi nggak tega cuy. Apalagi Lin Shu merasa, energinya masih saja meluap-luap. Kalau ia kagak ngeluarin energi buat gelut, ia merasa bakal bisa meledak kapan saja.
Kini ketika posisi Zhang Yin lagi terpojok, Lin Shu dengan sigap membantunya cuy. Lin Shu berkata, segera menjauh dari sini. Soal kumbang, biar saja dia yang mengurusnya. Kondisi Lin Shu sekarang, ia merasa energinya kacau dan meluap-luap cuy. Di saat kumpulan kumbang mulai mengepungnya, Lin Shu kini menunjukkan kemampuan barunya. Berkat itu, semua kumbang yang ada di dekatnya auto meledak. Puluhan juta XP Lin Shu dapatin cuy dari kumbang-kumbang bangke ini. Jelas Lin Shu sumringah, gila banget XP-nya. Semua anggota jelas kaget cuy dengan performa dari Lin Shu. Nambah OP aja nih orang. Pelan-pelan apa? Gimana cara mereka ngejar Lin Shu kan kalau Lin Shu cepet gitu OP-nya? Kini Lin Shu lagi fokus cuy. Masih ada banyak kumbang yang harus ia kalahkan. Perlahan tapi pasti, Lin Shu menyingkirkan tiap kumbang yang menyerangnya. Serangan-serangan Lin Shu ini efeknya brutal cuy. Ledakan terjadi di mana-mana. Melihatnya, Zhang Yin malah khawatir cuy. Kondisi Lin Shu ini kayak aneh gitu. Lin Shu sedari tadi kayak lagi kesurupan orangnya. Apalagi, energi yang Lin Shu pakai bukan berasal dari dalam dirinya. Luoye yang udah pulih kini menjelaskan cuy, bila semua itu berkat Crimson Lotus. Semua itu Lin Shu lakukan biar kelebihan energi pada dirinya bisa keluar cuy. Kalau nggak dikeluarin, bisa meledak tuh tubuh dari Lin Shu. Zhang Yin langsung nangkep cuy omongan dari Luoye. Meskipun Lin Shu OP banget, Lin Shu masih dalam bahaya ternyata. Ya untuk masalah Lin Shu bisa dipikir nanti aja cuy. Mereka harus segera tuh nyingkirin para kumbang yang mengganggu ini. Luoye kini maju. Menggunakan skill S-nya, ia membekukan satu kumbang. Melihatnya, Lin Shu jadi siap cuy buat melakukan combo. Padahal cuma tusukan biasa loh, tembus tuh cangkang kumbang yang sangat keras itu. Luoye pun menjelaskan cuy, cangkang dari kumbang tadi jadi rapuh setelah dibakar kemudian dibekukan. Jadi ya wajar aja, Lin Shu bisa dengan mudah menembus cangkangnya. Walah, gitu. Ya kalau gitu mah, main combo aja tuh Lin Shu sama Luoye. Lin Shu dengan lantang berkata, pasangan kekasih ini akan menghancurkan mereka semua. No, punya mulut tuh dijaga ya. Mentang-mentang ditolong, jangan kegeeran dah. Setelah pertengkaran kecil tadi, kumbang dengan jumlah yang lebih banyak muncul menyerang. Kini partai Lin Shu siap membackup cuy. Mereka akan ngurusin yang kecil-kecil, sementara Lin Shu sama Luoye urus aja tuh yang gede-gede. Mereka bertempur sekuat tenaga. Dengan Lin Shu yang memimpin komandonya, semua kumbang-kumbang bangke ini bisa mereka ratakan cuy. Zhang Yin masih gak percaya. Mereka bener-bener selamat loh dari kepungan dari monster rank 6. Semua ini emang berkat Luoye dan Lin Shu. Ya, Lin Shu sih gak apa-apa kalau mau muji cuy. Tapi kok sekarang pada ngejauh kayak gitu ya? Pada ngapain dah? Li Jiang mengatakan cuy, Lin Shu itu udah kayak tungku. Semakin ada di dekatnya, makin panas hawanya. Rasanya kayak dibakar gitu. Yah, kalau gitu mah ya udahlah ya. Lin Shu gak apa-apa cuy. Sembari ngecengin Lin Shu yang masih kepanasan, suasananya kini lagi damai cuy. Ya biarkanlah mereka bercanda tawa sejenak untuk melepaskan ketegangan ya kan. So, inilah waktu yang tepat buat bersambung cuy. I'm not in the mood, but you'll be here.